Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Demikianlah dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya memulai dengan pengakuan pribadi. "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku." Ini bukan sekedar pengakuan teologis bahwa Allah itu ada, tetapi pernyataan hubungan yang intim dan eksklusif di tengah kekacauan politik dan spiritual di zaman itu. Yesaya menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah pribadinya. Maka bisa kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah segala pilihan dan Allah dunia yang ditawarkan pada saat ini, pada zaman ini, yaitu kekayaan, ketenaran, kekuasaan, apakah kita benar-benar dapat berkata dengan sepenuh hati, "Engkaulah Allahku, satu-satunya yang kusembah dan kuandalkan"? Hubungan kita dengan Tuhan haruslah personal dan nyata. Inilah yang menjadi dilema hidup kita. Memilih Tuhan atau memilih materi yang ada ditawarkan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau kita nyatakan dalam kehidupan kita? Karena Allah adalah Allahnya, respon Yesaya adalah memuji dan mengucap syukur. Meninggikan dan menyanyikan syukur adalah respon yang keluar dari hati yang melihat dan mengalami kebesaran Allah. Pujian ini tidak didasarkan pada keadaan sesaat, tetapi pada karakter Allah yang kekal. Maka apapun situasi kita pada saat ini, baik saat mengalami sukacita maupun saat berada di tengah badai, kita dipanggil untuk tetap meninggikan dan bersyukur. Rasa syukur adalah sikap yang membuka mata kita pada perbuatan Tuhan, bukan pada diri sendiri, bahkan di masa-masa sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka landasan dari kepastian dari sebuah iman kita yang percaya kepada Tuhan, yaitu rancangan-Mu yang ajaib telah dilaksanakan dengan kesetiaan yang teguh. Rancangan ajaib, rancangan Allah yang melampaui pemahaman manusia, yang selalu indah, tepat pada waktunya. Ini bisa dibandingkan dengan rancangan manusia, rancangan kita yang sering kali rapuh. Kita sering kali kecewa dengan apa yang sudah kita rancangkan karena tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang abadi, di mana rancangan itu
telah ada sejak dahulu, artinya kekal dan tak berubah. Tidak ada yang bisa merubah rancangan Allah yang sudah Tuhan tetapkan. Maka kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang percaya, hanya tunduk kepada rencana Tuhan semata. Yang berikutnya, rancangan Tuhan itu adalah pasti. Allah melaksanakannya dengan kesetiaan yang teguh. Kesetiaan Allah adalah jaminan bahwa janji-janji Allah akan terwujud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali kita merasa cemas atau takut karena melihat ketidakpastian dunia. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tidak hidup di bawah pemerintahan kekacauan, tetapi di bawah rancangan yang ajaib dan kekal yang dilaksanakan oleh Allah yang setia. Percayalah bahwa setiap kejadian dalam hidup kita pada saat ini, bahkan yang menyakiti kita, sedang digunakan Allah untuk menggenapi tujuannya yang lebih besar dan sempurna. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, itulah yang menguatkan kami sampai dengan saat ini. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu saja, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap memuji dan bersyukur kepadamu. Dan ajari kami Tuhan dalam setiap menjalani hidup kami, Nama-Mu saja Tuhan yang kami muliakan. Sertai dan berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.